Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua. Berjumpa kembali bersama saya Astin, Certified Consultant of God. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing singkat tentang perbedaan emas perhiasan dengan logam mulia Ewagot. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan yang pertama adalah dari bentuknya. Untuk emas perhiasan bisa berupa cincin, kalung, anting, bahkan bros ya. Itu untuk emas perhiasan. Bagaimana dengan logam mulia? Logam mulia adalah emas batangan, dan untuk logam mulia agut khususnya bentuknya berupa koin. Ini dari segi bentuk, insya Allah kawan-kawan semua udah paham ya bentuknya ya, perbedaan bentuk antara emas perhiasan dengan logam mulia agut. Nah, yang kedua adalah kadarnya. Perlu diketahui bahwa sifat emas murni adalah lunak, mudah dibengkokkan, mudah dipatahkan. Itu adalah sifat alami dari emas murni. Nah, untuk emas perhiasan lebih digunakan emas yang memiliki kandungan atau emas yang memiliki kadar 18 karat hingga 24 karat. Karena kandungan 18 sampai 22 karat ini yang lebih mudah untuk dibentuk yang cantik-cantik oleh para pengrajin ya. Sedangkan yang kandungannya 20 kadarnya 23 sampai 24 karat itu biasanya bentuk perhiasannya akan lebih simpel, karena itu tadi ya, kembali ke sifat dasarnya. Jadi untuk perhiasan kadarnya antara 18 sampai 24 karat. Bagaimana dengan logam mulia? Logam mulia agut kadarnya adalah 24 karat. Standar Nasional Indonesia atau SNI menetapkan emas yang memiliki kadar kemurnian antara 99,00 sampai 99,99% itu masuk dalam kategori emas 24 karat. Dan agut, logam mulia agut termasuk emas logam mulia 24 karat. Kok percaya banget sih kalau agut logam mulia 24 karat? Karena di setiap keping agut itu terdapat sertifikatnya, sertifikat yang memang sudah mengalami uji kadar. Nah, di situ setiap kita membeli akan mendapatkan emas beserta sertifikatnya dan kwitansi. Kenapa harus ragu ketika kita membeli emas di sebuah toko emas yang hanya mendapatkan kwitansi saja kita sudah percaya, apalagi dengan membeli logam mulia yang bersertifikat. Oke, itu dari kadarnya. Yang ketiga adalah perbedaan harga beli. Ketika kita membeli emas perhiasan, akan dikenakan biaya tambahan pembuatan. Biasanya sih kisaran antara 10 sampai 20% harga tambahan untuk pembuatan ya. Biasanya kita mengenalnya dengan upah pembuatannya gitu. Itu untuk pembelian emas perhiasan. Sedangkan logam mulia tidak ada upah tambahan untuk pembuatannya. Ini dari harga beli. Bagaimana dengan harga jual? Ketika kita menjual emas perhiasan itu biasanya akan dikenakan potongan sebesar 25%. Biasanya ya gitu. Nah, karena untuk emas perhiasan karena ada upah pembuatannya tadi gitu. Sedangkan di logam mulia ketika kita menjual tidak dikenakan potongan atau biaya upah tadi gitu. Logam mulia khususnya agut itu sangat disarankan untuk tabungan jangka panjang yang penyimpanannya minimal 2 tahun. Lebih bagus untuk tabungan jangka panjang atau investasi. Itu untuk logam mulia. Tetapi logam mulia itu hanya bisa disimpan, tidak bisa kita pakai. Sedangkan emas perhiasan sangat fungsional, bisa kita pakai dan bisa mempercantik si pemakai. Begitu dari harga jualnya ya. Perbedaannya itu logam mulia tidak dikenakan potongan, sedangkan emas perhiasan mendapatkan potongan 25%. Dan kemarin waktu saya ada sesi sharing dengan salah satu sekolah swasta, ada salah satu guru ini yang cerita ke saya ya,
Saya tuh Bunda punya kalung dipakai 5 tahun. Waktu kami jual itu harga sesuai di kwitansi. Nah ini emas itu kenaikannya setiap tahunnya tuh 5 sampai 15%, bahkan bisa sampai 40% ya per tahunnya gitu. Cenderung lebih naik jadinya. Untuk logam mulia juga insya Allah akan mengalami kenaikan terus ketika kita menjual, harga hari itulah yang akan dipakai gitu. Sedangkan emas perhiasan yang menentukan harganya adalah toko emas gitu ya. Biasanya beda belinya gitu. Beli di toko emas A dijual di toko emas B itu harganya juga sudah berbeda. Bagaimana dengan logam mulia Elagot? Ketika kita membeli di Lahat, dijual di Jayapura gitu atau di Aceh gitu, harganya akan sama. Seluruh Indonesia harganya sama dan harganya transparan. Itu ya beda dari harga penjualannya, buybacknya. Tapi emas perhiasan memang sangat fungsional. Jadi tergantung dari kawan-kawan semua mau menentukan pilihan memilih dengan emas perhiasan atau logam mulia Elagot. Kalau saya pribadi lebih memilih logam mulia Elagot karena setiap kepingnya bernilai wakaf dan harga buybacknya terjamin. Oke, demikian sharing singkat saya tentang 4 perbedaan emas perhiasan dengan logam mulia Elagot. Semoga menjadi tambahan wawasan pengetahuan teman-teman tentang 4 perbedaan ini ya, tentang emas perhiasan dengan logam mulia Elagot. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang barokah untuk kita semua, bisa menabung 1 kilogram Elagot untuk 1 keluarga for better future. Alhamdulillah, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.